Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pagi ini bersama saya, Pendeta Esen Tan. Pagi ini saya akan bawa satu renungan dengan tema ketaatan. Kalau kita bicara tentang ketaatan, itu bukan hanya diucap dari mulut, tetapi tindakan-tindakan ketaatan yang harus jelas dalam hidup kita. Saudara, hari ini saya bawa dari firman Tuhan Ibrani 5 ayat 8. Saya akan bacakan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritakannya. Yesus ketika dia menjadi anak manusia, dia taat kepada Bapa. Walaupun dia harus menderita di kayu salib. Dengan penderitaannya bukan biasa-biasa, penderitaan yang luar biasa. Dipukul, diludahin, dihujat, sampai dia mati di kayu salib. Saudara, ketika saudara mendengar kata ketaatan, apa yang muncul dalam pikiran saudara pada pagi ini? Positifkah atau negatif? Kalau saudara tahu berdusta itu dosa, berarti saudara tidak boleh lakukan. Tapi kenapa saudara lakukan? Kedua, kalau saudara tahu berzina itu dosa, saudara tidak boleh lakukan. Kenapa saudara lakukan? Kalau saudara tahu itu berhalal itu dosa, saudara tidak boleh lakukan. Kenapa saudara lakukan? Marilah kita ambil kesimpulan tentang ketaatan. Ketaatan adalah karena kasih. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu firman Tuhan. Kasih hati. Kasih itu cinta. Cintakah saudara kepada Kristus? Kalau saudara cinta pada orang tua, tentu saudara akan taat setiap perintah orang tua. Kalau saudara cinta pada istri, saudara akan taat setiap perintah istri. Kalau saudara cinta pada suami, saudara akan taat setiap perintah suami. Kalau saudara taat pada hamba Tuhan, saudara akan taat setiap perintah hamba Tuhan. Dan sebagainya. Kemudian kedua, ketaatan adalah mengerti prinsip dan otoritas. Mari kita buka firman Tuhan, Efesus 6 ayat 1-3. Ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Inilah ada suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara, saya tadi bicarakan yang kedua, ketaatan ada mengerti prinsip dan otoritas. Siapa yang harus kita taat? Saya ada kesaksian. Kurang lebih setengah tahun lalu, ada seorang ibu telepon saya dari Singapura. Karena pas suaminya adalah pasien saya. Suaminya kena kanker paru-paru. Anaknya yang tinggal di Singapura itu kurang ajar luar biasa. Maki-maki ibunya, marah-marah orang tuanya, sehingga ibunya tidak tahu bagaimana mengajar anaknya. Anaknya dengan pemahaman firman Tuhan yang dia mengerti di mana dia bergereja. Sehingga ibunya telepon saya, adakah firman Tuhan yang menyatakan anak harus hormati orang tua? Saya bilang ada, Bu. Kemudian saya SMS kepada ibu ini dengan Efesus 6 ayat 1-2. Saudara dikasihi Tuhan, anak itu harus taat kepada orang tua, itu keharusan. Itu bicara otoritas, prinsip. Kalau anak bisa taat kepada orang tua, anak tentu bisa akan taat kepada Tuhan. Kalau saudara bisa taat kepada orang tua,
saudara pasti bisa taat kepada hamba Tuhan. Saudara bisa taat kepada hamba Tuhan, saudara pasti bisa taat kepada Tuhan. Karena wakil Tuhan adalah orang tua saudara dan hamba Tuhan. Yang ketiga, ketaatan adalah iman. Contoh di dalam Alkitab Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat. Abraham taat karena Abraham benar-benar imannya kepada Kristus. Waktu itu Abraham lagi di Ur Kasdim. Rumah yang besar, pembantu banyak, hidup kecukupan. Tuhan berfirman kepada Abraham, keluar dari Ur Kasdim. Pergi di mana tanah yang akan kujanjikan kepadamu. Kemana Tuhan tidak ngomong. Berani gak saudara disuruh lepas semua untuk melayani? Berani gak saudara disuruh melangkah tanpa menghitung budgeting? Berani gak saudara mengejar sesuatu tanpa memperhitungkan resikonya? Inilah bicara tentang iman ketaatan. Abraham taat. Kedua, ketaatan bicara tentang membayar harga. Contoh Musa. Musa meninggalkan semua fasilitas Firaun. Dia lari dari Mesir ke padang gurun selama 40 tahun. Bayar harga. Saudara dikasih Tuhan, seharusnya hari ini, pada kondisi ada COVID-19 ini, saudara harus jadi anak-anak Tuhan yang taat. Mari kita berintrospeksi diri kita. Adakah kesalahan kita? Adakah ketidaktaatan kita kepada Tuhan, kepada orang tua kita, kepada hamba Tuhan? Jika ada, mari kita minta ampun. Mari kita minta maaf. Minta ampun sama Tuhan, minta maaf pada orang tua, minta maaf kepada hamba Tuhan. Karena mereka adalah wakil-wakil Tuhan yang Tuhan perintahkan untuk saudara harus menghargainya. Saudara dikasih Tuhan, kalau saudara punya ketaatan, akan membawa saudara hidup selalu disayangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya pada pagi ini, renungan ini akan membawa saudara diberkati. Salam bersama saya, Pendeta Esentan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.